Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Rasa harap adik-adik semua dalam keadaan baik, dan dalam keadaan sehat, dan siap untuk beribadah pada hari ini. Lause tidak sendiri hari ini, ada yang akan menemani. Lause panggil dulu ya. Halo, siapa teman Lause? Nah, ini dia, atas dulu. Brian yang akan menemani hari ini Lause untuk melayani Tuhan. Brian, apa kabar? Nah, ulang dulu. Baik. Nah, baik keadaan Brian. Kita sapa teman-teman. Kita sapa dulu Brian, teman-teman di rumah. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Nah, Brian sudah rapi, Lause sudah rapi. Lause harap juga teman-teman yang di rumah mempersiapkan diri untuk beribadah pada hari ini. Nah, mari kita mulai ibadah kita dengan pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Mari dengan sukacita kita puji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita katakan hari Senin harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua harinya Tuhan. Benar ya, semua hari adalah harinya Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua hari yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Nah, mari adik-adik kita akan berdoa. Yang ada di rumah, mari dengan sikap hormat kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadahnya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan beribadah dan bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini ada teman kita yang akan mempersembahkan bakatnya untuk Tuhan. Hebat loh, dalam waktu beberapa bulan selama masa pandemik, dia berlatih main piano tanpa ada yang mengajari. Hanya melihat YouTube dan dia berlatih di rumah dan dia bisa. Dan hari ini dia mempersembahkan bakatnya untuk Tuhan melalui persembahan pujian. Dan siapa dia? Adik kita Brian akan mempersembahkan pujian melalui piano. Mari kita saksikan.
kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan kesaksian pujian atau persembahan pujian dengan main piano dari Brian. Kita tepuk tangan dulu untuk Brian. Nah, hebat loh, dia bisa bermain piano hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Kiranya Tuhan pakai Brian untuk terus melayani Tuhan. Dan sekarang Brian, kita mau ngapain? Dengar apa? Firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah siapkan Alkitabnya. Kita pujikan pujian firman Tuhan ku dengar. Kita ingin bertumbuh subur dan dipakai Tuhan, memuliakan namanya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya, firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan cerita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita lipat tangan kita berdoa minta pimpinan Tuhan di dalam cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, mampukan setiap kami untuk kami boleh mengerti cerita kebenaran firman yang akan disampaikan. Roh Kudus memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang saat ini Tuhan sedang ikut mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong juga Lause yang akan menceritakan dan membagikan kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita akan belajar hari ini tentang perayaan-perayaan yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan baik di dalam perjanjian lama sampai di perjanjian baru. Kita akan buka dan kita akan baca di dalam kitab Imamat. Ya, Imamat pasal ke-23 ayat 1 dan 2. Imamat ada di depan, Kejadian, Keluaran dan Imamat. Mari kalau sudah baca, kita baca sama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Nah, Tuhan memerintahkan kepada Musa dan kepada bangsa Israel agar memperingati perayaan-perayaan kudus yang Tuhan tetapkan. Jadi Tuhan yang menetapkan agar ada perayaan-perayaan yang dikhususkan. Nah, lalu saya akan tunjukkan perayaan-perayaan apa saja yang dirayakan oleh bangsa Israel pada zaman PL. Nah, ini adalah videonya. Yang pertama adalah Hari Raya Sabat. Sabat adalah perintah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Musa, yaitu tercatat dalam kitab Imamat 23 ayat 1-3. Inilah satu-satunya hari raya Israel yang dirayakan sekali dalam seminggu. Sabat dirayakan setiap hari ke-7 yang jika dilihat dari kalender Yahudi jatuh pada hari Sabtu. Hari raya Sabat pertama kali muncul dalam 10 firman Allah dalam Keluaran 20 ayat 2-17. Kata Sabat berasal dari bahasa Ibrani Shabbat yang artinya berhenti. Maksudnya berhenti atau beristirahat dari segala pekerjaan atau aktivitas. Yang kedua, Hari Raya Paskah. Paskah adalah memperingati keluarnya bangsa Israel, umat pilihan Allah, dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Hari Raya Paskah secara rinci dibahas dalam Keluaran 12 ayat 1-13. Untuk mengenang peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir ini, maka Tuhan memerintahkan agar mereka merayakan Paskah.
Dengan demikian, mereka selalu mengingat perbuatan Tuhan tersebut turun-menurun. Hari Raya Paskah diperingati pada tanggal 14 bulan pertama atau ke-1 dalam kalender Israel atau bulan Maret-April pada kalender Masehi. Tuhan Yesus telah menggenapi Paskah Yahudi dan menggantinya dengan Paskah Kristen. Dengan demikian, orang Kristen merayakan Paskah tidak lagi dalam rangka memperingati keluarnya umat Israel dari perbudakan Mesir, tetapi memperingati keluarnya orang percaya dari perbudakan dosa melalui kematian Yesus. Ketiga, Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hari Raya Roti Tidak Beragi masih terkait dengan Hari Raya Paskah. Hari Raya ini diperingati sehari setelah Paskah dan dirayakan selama 7 hari atau 1 minggu penuh. Hari Raya Roti Tidak Beragi secara rinci dibahas dalam Keluaran 12 ayat 14-20. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka keluar secara terburu-buru. Mereka tidak sempat lagi membuat roti yang beragi, di mana membakar roti dengan ragi akan memakan waktu hingga roti mengembang. Jadi, mereka hanya memakan roti yang tidak beragi. Di kemudian hari, Hari Raya Roti Tidak Beragi digabungkan dengan Hari Raya Paskah dan dirayakan secara bersama-sama. Sehingga kedua hari raya ini sering dianggap satu hari raya saja, seperti yang tertulis dalam kitab Lukas 22 ayat 1. Keempat, Hari Raya Buah Sulung. Hari Raya Buah Sulung adalah hari untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dari hasil pertanian di tanah perjanjian. Tuhan memerintahkan bahwa ketika bangsa Israel telah tiba di tanah Kanaan dan mendapat hasil pertama dari pertanian di negeri itu, maka mereka harus mempersembahkan kepada Tuhan. Hal ini harus mereka lakukan secara terus-menerus setiap tahunnya. Maksudnya adalah bahwa hasil pertama pertanian dipersembahkan kepada Tuhan terlebih dahulu baru dimakan hasilnya. Hal ini punya makna bahwa seluruh hasil panen yang orang Israel dapatkan sesungguhnya berasal dari Tuhan. Selain mempersembahkan hasil pertanian, pada Hari Raya Buah Sulung bangsa Israel juga diperintahkan untuk mempersembahkan seekor domba sebagai korban bakaran, korban sajian dari tepung terbaik, dan korban curahan dari anggur. Hari Raya Buah Sulung diperingati pada tanggal 16 bulan ke-1 dalam kalender Israel atau bulan Maret-April pada kalender Masehi. Yang kelima, Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya untuk memperingati panen raya, khususnya gandum yang tumbuh pada masa tersebut di Israel. Nama asli hari raya ini di Perjanjian Lama adalah Minggu-Minggu atau 7 Minggu. Maksudnya 7 Minggu dihitung dari Hari Raya Buah Sulung dan Paskah. Jadi Hari Raya Pentakosta dirayakan 7 minggu setelah Hari Raya Buah Sulung dan Paskah. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, hari raya ini dikenal sebagai Pentakosta atau hari ke-50 sama dengan 7 minggu. Dalam perayaan Pentakosta, bangsa Israel harus membawa 2 buah roti yang terbuat dari tepung gandum ke hadapan Tuhan sebagai korban sajian. Juga 7 ekor domba muda, seekor lembu muda, dan 2 ekor domba jantan dewasa sebagai korban bakaran. Selain itu, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba muda sebagai korban keselamatan. Pada hari raya ini, orang Israel juga tidak boleh melakukan pekerjaan berat dan tidak boleh menyabit habis ladang, harus ditinggalkan untuk orang-orang miskin. Hari Raya Pentakosta mempunyai kemiripan dengan Hari Raya Buah Sulung, yakni sama-sama hari raya panen. Bedanya, dalam Hari Raya Buah Sulung yang dipersembahkan adalah berkas jelai, sedangkan dalam Hari Raya Pentakosta yang dipersembahkan adalah roti dari gandum. Hari Raya Pentakosta diperingati pada tanggal 6 bulan ketiga dalam kalender Israel atau bulan Mei-Juni pada kalender Masehi. Di Perjanjian Baru, hari raya ini dirayakan orang Yahudi ketika para murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan ada 3.000 orang yang bertobat pada hari itu. Sehingga bagi orang Kristen, Hari Raya Pentakosta adalah Hari Raya Pencurahan Roh Kudus dan Hari Raya Panen Jiwa-Jiwa. JCers, itu dia 5 dari 10 hari raya spesialnya bangsa Israel yang merupakan perintah Tuhan langsung untuk dirayakan. Nah, adik-adik sudah lihat kan videonya? Ada perayaan apa saja? Masih ingat? Ada perayaan Sabat. Sabat itu artinya berhenti. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Israel 6 hari lamanya kamu sudah bekerja dan hari yang ke-7 dikhususkan untuk kamu datang beribadah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Setelah itu apalagi yang dirayakan selain Sabat? Ada perayaan Paskah. Perayaan Paskah ini untuk mengenang ya pembebasan bangsa Israel dari tempat perbudakan yaitu dari Mesir. Jadi ketika mereka merayakan Paskah, mereka selalu mengingat bahwa mereka pernah berada di Mesir dan Tuhan menyelamatkan mereka. Dan juga ada apa tadi? Perayaan roti tidak beragi. Karena waktu itu tidak sempat membuat roti, membakar roti karena roti harus diberikan ragi.
tidak sempat karena buru-buru tergesa-gesa, mereka akhirnya merayakan perayaan ini. Perayaan roti tidak beragi untuk mengingat pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, mereka terburu-buru karena tidak sempat memberikan ragi untuk roti mereka. Dan itu diperingati oleh bangsa Israel. Ada perayaan buah sulung. Ketika bangsa Israel panen dengan hasil mereka boleh mempersembahkan kepada Tuhan untuk memperingati bahwa Tuhanlah yang memberkati sehingga mereka bisa panen, sehingga mereka bisa menghasilkan tanaman-tanaman mereka. Dan juga tadi ada perayaan Pentakosta, perayaan yang sama, yaitu selama 7 hari akan ada perayaan panen besar-besaran, yaitu orang-orang Israel akan bersyukur dengan pemeliharaan Tuhan sehingga mereka bisa merasakan, mereka bisa menikmati hasil panen mereka, hasil ladang yang Tuhan boleh berkati. Nah adik-adik, perayaan ini masih dirayakan oleh orang Israel yang sekarang adalah agama Yahudi. Sebenarnya perayaan ini dipakai Tuhan untuk nanti akan ada pribadi, akan ada sosok yang setelah dia datang, itulah sebenarnya digenapi di dalam dirinya, yaitu di dalam siapa? Di dalam Mesias. Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya Mesias, sehingga mereka masih merayakan sampai saat ini perayaan-perayaan ini. Dan kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus tetap merayakan beberapa perayaan, tetapi dengan satu kepercayaan bahwa ketika kita merayakan Paskah, bukan seperti yang diingat oleh bangsa Yahudi, oleh orang Israel, perayaan yang terjadi di PL. Tetapi ketika kita merayakan Paskah, kita sedang merayakan bagaimana Tuhan berkorban untuk kita. Tuhan mati untuk setiap kita. Dia mempersembahkan hidupnya untuk kita. Karena di Paskah ada persembahan domba, yaitu dengan menyembelih, sehingga darahnya dipakai untuk menyelamatkan anak-anak sulung yang ada di bangsa Israel. Dan kita memperingati Paskah dengan apa? Mengingat Tuhan sudah mati untuk setiap kita. Dan itulah yang kita peringati sampai saat ini. Biasanya Paskah itu kita rayakan di mana? Di Jumat Agung, karena Kristus mati untuk setiap kita orang-orang berdosa. Dan pada hari yang ketiga kita peringat dengan apa? Hari kebangkitannya. Nah adik-adik, ini terus kita ingat karena apa? Mengingatkan kepada kita pekerjaan walaupun kita belum lahir pada saat itu, tetapi itu akan terus kita lakukan sampai Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dan 2 bulan lagi, 2 bulan lagi nih, kita akan juga memperingati peristiwa yang penting, yaitu tentang Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu ketika dia lahir ke dalam dunia. Kita memperingatinya dengan Natal. Kristus datang ke dalam dunia, yaitu memulai kehidupannya sebagai manusia, dan ada rencana, ya, bukan hanya datang ke dalam dunia, tetapi ada rencananya untuk menyelamatkan setiap kita. Maka dari itu kita terus memperingati apa? Natal setiap tahun. Kita boleh memperingati ada Jumat Agung, di mana Kristus berkorban untuk setiap kita, dan ada hari kebangkitannya. Dan juga ada Pentakosta, memperingati bahwa ada pribadi ketiga yang nanti akan turun. Nah itu adalah perayaan-perayaan yang mengingatkan kita untuk melihat bahwa Tuhan itu hidup, ya. Tuhan Yesus itu pernah hadir ke dalam dunia untuk menyatakan kasih-Nya kepada adik-adik dan juga kepada Lause. Maka dari itu ketika ada hari Minggu, hari untuk sekolah Minggu, jangan malas-malas, ya. Karena hari itu diperintahkan Tuhan untuk kita peringati. Adik-adik, hari Minggu bukan hari untuk bersantai-santai, tidak mengapa-ngapain, tetapi kita mau datang kepada Tuhan beribadah dengan sekolah Minggu yang ada sekarang ini. Nah adik-adik, kiranya cerita hari ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus pernah lahir ke dalam dunia, Tuhan Yesus berkorban untuk kita, Tuhan Yesus juga bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Itulah yang kita peringati, itulah yang kita syukuri. Kiranya adik-adik mengingat, ya, perayaan-perayaan yang penting yang Tuhan tetapkan dan saat ini kita boleh rayakan. Ada Natal, ada juga Paskah, ada Jumat Agung. Adik-adik jangan pernah lupakan itu.
Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita ya. Adik-adik jangan malas untuk sekolah minggu. Jangan malas untuk mengingat perayaan-perayaan penting itu. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa Engkau sungguh baik Tuhan, boleh memberikan kami kesempatan untuk memperingati hari-hari yang begitu penting Tuhan. Hari-hari yang Engkau tetapkan untuk kami boleh mengingat bagaimana Tuhan pernah lahir ke dalam dunia ini. Kami peringati dengan Natal. Tuhan pernah berkorban untuk setiap kami orang-orang berdosa melalui Jumat Agung. Dan juga kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu. Tuhan terima kasih. Tolong setiap kami Tuhan untuk kami boleh bersyukur dan kami boleh mengingat akan setiap pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan Engkau menetapkan hari pada hari Minggu untuk kami boleh beribadah. Tuhan tolong setiap kami agar setiap hari Minggu kami tidak hanya bermain, tetapi kami Tuhan mengingat bahwa Tuhan memerintahkan kami untuk kami datang beribadah, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita ada ayat hafalan dari Kolose 2 ayat 17. Kolose 2 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Mari adik-adik kirimkan videonya yang paling cepat dan benar akan mendapatkan hadiah dari Lalsa. Kirimkan di nomor ini ya. Tuhan memberkati. Nah adik-adik sudah dengar cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan Brian? Tiba saatnya kalau sudah dengar firman Tuhan kita akan menyanyi dan memberikan persembahan kita. Caranya Brian dan juga teman-teman yang di rumah, adik-adik boleh mentransfer atau minta tolong papa mama untuk ditransferkan persembahannya atau dikumpulkan. Dan waktu adik-adik ada kesempatan datang ke gereja, dibawa persembahannya dan diserahkan kepada Lause Mary atau Lasewasti di gereja. Nah, kita iring persembahan kita dengan pujian yang berkata, Allah itu baik. Mari kita sukacita memujikan pujian ini. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa.
Yesusku luar biasa. Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa. Mari kita berdoa untuk doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan itu menjadi berkat bagi kami dan orang lain Tuhan. Dan berkati juga orang tua kami, karena orang tua kami telah memberikan persembahan, agar kami bisa memberikan persembahan ini dengan baik bagi gereja online hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ya amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu kita. Dan sebelum berpisah, kami akan mengingatkan, Lause dan teman kita Brian akan mengingatkan. Apa yang mau diingatkan Brian? Selalu pakai masker dan jaga jarak. Sekolahnya dari rumah ya. Dan apa yang jangan lupa? Cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Nah, kita akan berpisah. Kita sapa teman kita. Sampai jumpa. Dadah.